Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Senin tanggal 14, kita akan menganalisa 10 saham menarik untuk besok ya, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk IHSG hari ini ada penguatan 0,5% di level 7.559, tapi hari ini masih ada net sell ya, 295 miliar dari investor asing. Sedangkan untuk rupiah kita hari ini juga ada sedikit pelemahan 0,19% di level Rp15.599 per 1 USD-nya. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI. Untuk Bank BRI hari ini sempat turun ya ke area low 4870, tapi closing di 4900-an. Jadi hari ini masih close di harga yang sama. Namun kita melihat hari ini ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari DX, ZP, CC dan juga BK. AKYPR, XLG masih terpantau akumulasi. Jadi overall untuk BBRI hari ini memang masih ada net sell ya, 165 miliaran. Dan untuk BBRI meskipun net sell ya, kita melihat memang sudah oversold alias jenuh jual, jadi ada peluang untuk BBRI jika kembali diakumulasi maka harga sahamnya juga bisa naik lagi. Karena di hari Rabu mendatang itu akan ada keputusan tingkat suku bunga ya oleh Bank Indonesia yang kemungkinan besar akan dipangkas lagi guys untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia dari 6% menjadi 5,75% alias 25 BPS, sehingga ini bisa menjadi sentimen yang sangat positif guys ya, terutama untuk saham-saham sektor perbankan. Nah, jadi untuk BBRI, jika di hari Rabu itu ada penguatan guys ya, terutama di sesi 2, itu berarti memang ada pemangkasan suku bunga dan ini bisa menjadi kesempatan ya guys ya untuk kita beli saham BBRI di bawah harga 5 ribuan. Kita lanjut ke saham BBNI yang juga akan terdampak positif ya oleh pemangkasan suku bunga, yang mana kita melihat BBNI ini juga masih setengah jalan guys ya, sama dengan saham BBRI. Namun hari ini BBNI ada penguatan 0,9% di level 5.425 dengan akumulasi yang cukup bagus ya, terutama dari RX 56 miliar dan BK 45,7 miliar, dan mayoritas investor asing melakukan akumulasi. Untuk saham BBNI hari ini ada net buy 72,5 miliar. Ini adalah sinyal positif ya sebenarnya untuk saham BBNI. Tapi menurut saya pribadi, ya ketika satu saham Big Banks diakumulasi kembali, maka sinyal positif ini bukan hanya untuk BBNI saja, tapi untuk semua saham Big Banks, yang berarti ada peluang ya untuk BBRI juga bisa akumulasi kembali. Untuk Bank BNI hari ini dengan penguatan 0,9%, kita lihat ya, mulai naik nih dari area oversold-nya, sehingga ini Bank BNI juga ya punya potensi yang sama ya, bisa lanjut naik lagi jika berlanjut akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham BBNI di bawah 5.500, saya rasa cukup menarik ya. Kembali lagi disclaimer on. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 0,3% di level 6.925 per saham, dan kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari CC, ZP dan juga BB. Namun AKRF dan BK terpantau akumulasi, dan kita lihat ya ada investor retail juga yang akumulasi Bank Mandiri. Jadi untuk BMRI hari ini ada net sell 58,2 miliar guys dari investor asing ya. Sama halnya dengan BBRI tadi juga masih tercatat net sell. Tapi kita melihat memang di 3 hari terakhir Bank Mandiri ini cukup sideways dengan posisi stokastik di area oversold. Jadi ini sebenarnya juga cukup menarik ya, selama Bank Mandiri ini ada penurunan sampai di 6.800, berarti kita dikasih harga yang lebih murah lagi untuk akumulasi saham Bank Mandiri. Kita lanjut ke saham BBCA. Nah, untuk BBCA kemarin kan sempat all time high lagi. Jadi hari ini ada kenaikan 1,2% di level 10.500 guys ya, dengan adanya small accumulation di top 5-nya. Itu dari BK, ZPYU, AK dan juga NI. Dan kita lihat juga masih oversold ya untuk saham BBCA. Jadi ada peluang BBCA dan Bank Mandiri itu bisa all time high lagi. Dan semoga saja seperti itu. Untuk BBCA hari ini ada net buy 36,2 miliar setelah kemarin net sell 108 miliaran guys. Jadi akumulasinya memang belum terlalu besar, tapi sudah mulai mendominasi kembali ya, terutama untuk BBCA ini. Nah, siapa nih yang masih pegang saham-saham Big Banks di harga bawah ya? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau misalkan sudah hold di harga bawah ya berarti kan tinggal di hold saja. Tinggal lanjut investasi saja, dan kita akan menerima dividen rutin dari saham-saham Big Banks ini guys ya, terutama di awal 2024.
2025 nanti, BBCA dan BBRI biasanya akan bagi dividen interim kembali, seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas beberapa saham yang menarik juga, yang mana saham ini masih melanjutkan kenaikan. Yang pertama adalah Antam guys ya, di mana Antam ini menjadi saham kelima yang kita bahas ya di video ini. Antam itu kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya, Kak, Antam masih lanjut di hold atau dijual aja nih? Karena kemarin kan sempat turun guys ya, bahkan sempat di bawah 1.500. Jadi banyak sekali teman-teman yang khawatir ya Antam bisa turun lagi. Sebenarnya untuk indikator teman-teman mau jual atau tidak, ya kembali lagi ke personal masing-masing. Apakah memang tujuannya invest jangka panjang atau hanya memanfaatkan momentum swingnya saja. Nah, jika memanfaatkan momentum swing, teman-teman bisa jual di harga atas guys ya, di harga high ketika dia turun lagi, maka teman-teman ketika menemukan 1.570 lagi, teman-teman silahkan jual. Tapi konsekuensinya adalah teman-teman tidak akan dapat harga bawah lagi. Misalkan sudah dapat di 1.320 ya, teman-teman tidak akan dapat lagi di 1.320 ya, karena sudah jual di 1.570. Teman-teman tidak akan dapat lagi harga murahnya, seperti itu. Tetap akan ada konsekuensi, tapi keuntungannya teman-teman masih bisa mencari peluang di saham lain ya yang masih terdiskon atau sahamnya memang sedang mengalami kenaikan lagi. Jadi untuk Antam hari ini masih bisa lanjut naik lagi, jadi congrats teman-teman yang masih hold. Hari ini naik 4,15% di level Rp1.630 per saham dengan akumulasi ya, terutama dari KZ, BB dan juga AK. Untuk saham Antam hari ini ada net buy 84,5 miliar, jadi masih bagus ya sebenarnya. Ketika terjadi koreksi pun kita lihat di sini koreksi 1,2%, koreksi 0,65%, ini ternyata masih ada net buy. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, selama masih ada net buy, teman-teman jangan khawatir jika memang menginginkan profit yang lebih tinggi, maka silahkan lanjut di hold saja. Kita lanjut ke saham HRTA guys, untuk harta dinata abadi guys ya. Antam dan HRTA ini saham yang atau perusahaan ya yang menjual emas gitu ya. Perbedaannya kalau Antam kan jual emas batangan ya untuk investasi lagi, kalau HRTA ini lebih ke emas perhiasan. Tapi kita lihat memang trennya masih cukup kuat ya guys ya. Hari ini naik 4,95% dan masih uptrend, closing di Rp466 per saham. Kita lihat untuk HRTA hari ini ada akumulasi juga nih dari CCNI, EPAI dan juga BK. Kita cek untuk HRTA, hari ini ternyata net buy lagi 1,5 miliar, sehingga teman-teman yang masih pegang HRTA dan belum jualan, silahkan lanjut di hold guys ya. Terutama teman-teman yang sudah buy on weakness di sekitar Rp340 per saham. Dan kita lihat ya, sempat mendekati level oversold-nya, jadi ini cukup menarik karena ada akumulasi kembali 1,5 miliaran dari asing dan sempat ada transaksi yang cukup tinggi ya, itu di tanggal 4 Oktober 2024, sehingga saham HRTA ini sempat naik 11%-an. Jadi untuk saham-saham bagus selama belum patah tren ya silahkan teman-teman lanjut di hold saja. Begitupun juga dengan saham LSIP yang hari ini lanjut naik 4,65% dan masih uptrend ke level Rp1.125 per saham ya untuk closing hari ini dan semakin menjauhi moving average-nya. Jadi teman-teman yang belum pegang LSIP ya sebenarnya bisa saja ya teman-teman beli menggunakan strategi trend following, tapi tetap akan ada resikonya. Ketika nantinya turun, teman-teman ya harus cut loss ya berdasarkan dengan resiko yang teman-teman sudah ukur. Ya jadi tetap menggunakan money management dan tetap ada resikonya seperti itu. Untuk LSIP hari ini kenaikan 4,6%, itu ada akumulasi besar terutama dari MG, LG, CC dan juga KK. Kita cek untuk saham LSIP. Hari ini ternyata investor asing cenderung net sell 2,6 miliar. Itu wajar guys ya, karena ketika harga saham sudah naik tinggi, maka akan ada beberapa pihak yang melakukan take profit seperti itu. Tapi jika teman-teman masih penasaran, karena sentimen CPO ini masih cukup kuat, teman-teman bisa tunggu LSIP ini ya setidaknya sampai menyentuh di resisten 1180 ya untuk resisten terdekatnya. Kita lanjut ke saham AALI guys. Untuk Astra Agrolestari ya kemarin sudah bagi dividen interim dan hari ini adalah ex-date-nya Astra International. Jadi untuk AALI hari ini ternyata mulai rebound lagi ya, naik 3,8% karena sentimen CPO yang juga ya harga palm oil atau harga CPO itu masih naik. Hari ini closing di 6.825 per saham dengan kenaikan 3,8%. Kita lihat ada akumulasi juga ya dari CC, KZ, CP, ZP, BK dan juga AK. Dan kemarin ketika turun setelah adanya dividen interim,
ini sempat oversold. Jadi cukup menarik ya untuk teman-teman tambah muatan di harga 6.500-an ya kemarin. Tapi karena sudah naik, teman-teman ya kalau misal mau averaging up, nanti resikonya harga saham teman-teman juga bisa naik lebih tinggi lagi. Dan untuk averaging up ya teman-teman harus memperhatikan juga beberapa faktor ya, di antaranya adalah price action. Jadi hari ini ada akumulasi yang cukup besar terutama dari asing ya, 5,1 miliar. Ini cukup besar akumulasinya. Jadi teman-teman yang masih pegang saham AALI silahkan lanjut di hold ya, karena sentimennya masih positif. Jadi teman-teman berpotensi bisa dapat cuan yang lebih besar lagi, terutama yang pegang LSIP dan AALI dan juga saham-saham CPO lainnya. Kita lanjut ke saham Telkom guys. Untuk TLKM, hari ini ada koreksi 1,36% ya di level 2.900-an, dan kita lihat juga masih di zona oversold-nya. Hari ini ada normal distribusi terutama dari KZ, OD, dan juga RX. Kita cek untuk saham Telkom. Untuk Telkom sendiri memang masih ada net sell ya, apalagi hari ini net sell-nya cukup besar 32,4 miliar. Jadi overall untuk saham Telkom belum ada tanda bullish reversal, tapi ini sebenarnya mendekati zona supportnya gitu ya, di sekitar 2850 ya sampai di 2900-an. Saya rasa menjadi titik yang cukup menarik nih untuk kita tambah muatan ya, atau kita cicil beli lagi. Untuk teman-teman yang masih nyangkut di saham Telkom bisa mulai ya untuk mencoba averaging down di bawah 2.900-an. Ini akan menjadi average yang cukup bagus ya untuk teman-teman mulai averaging down. Semakin murah maka semakin baik. Kita lanjut ke Astra International. Hari ini adalah ex-date dividend interim. Ya, jadi koreksi 2,8%-an di level Rp4.930 per saham dan semakin mendekati support MA150. Hari ini ada distribusi besar ya, terutama dari BK, BBK, ZYU, AK, dan juga RX. Tapi kita lihat ternyata retail ini malah masuk lagi. Ada XL, XC, PD, SQ, dan juga YP ya guys ya. Rata-rata melakukan akumulasi kembali di 4.900-an. Seperti itu. Jadi untuk ASI kita cek ya apakah benar-benar net sell. Hari ini Astra International ternyata cukup besar ya, net sell-nya 143,5 miliar. Jadi cukup besar guys net sell di Astra International ini. Gimana Kak? Apakah masih bisa turun? Masih bisa Kak. Ya masih bisa turun sampai nanti rilis kuartal 3 karena penjualan mobil Astra International month on month itu ternyata ada penurunan juga guys. Tapi kan Astra International ini bukan hanya jualan mobil aja. Banyak sekali ya lini bisnisnya, banyak sekali anak usahanya dan terdiversifikasi. Jadi kita tidak bisa ambil kesimpulan hanya dari penjualan mobil saja turun gitu guys ya. Kita menyimpulkan oh kuartal 3-nya jelek ya, tidak seperti itu juga. Ya nanti kita akan tunggu rilis kinerja kuartal 3 saham Astra International dan juga saham-saham lainnya termasuk juga saham Telkom ya, yang hari ini kita lihat masih di zona supportnya. Oke guys, menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik? Apakah saham yang sedang downtrend atau saham yang sedang uptrend? Boleh tulis pendapat di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.